Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime dan saatnya sekarang kita simak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Dalam konferensi pers hari Senin 3 Maret 2025, Pertamina meminta maaf kepada publik dan menegaskan dukungan terhadap proses hukum yang tengah berlangsung melibatkan anak perusahaannya. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 petinggi Pertamina sebagai tersangka dalam kasus ini. 6 tersangka dari jajaran direksi Pertamina serta 3 tersangka dari pihak swasta. Untuk mengawal kasus ini, kami ajak Anda untuk membahasnya bersama staf khusus Menteri ESDM periode 2014-2016, Said Didu, dan pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nur Widyastomo. Selamat malam Pak Said, Mas Alif. Selamat malam. Selamat malam, Mas Doni. Baik, Bapak-Bapak terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime Dialog. Sebelum kita diskusi, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita sama-sama menyimak tayangan yang berikut ini. Kami dalam hal ini juga menyiapkan nomor khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selain kami punya call center di 135, saya juga memberikan nomor khusus saya, yaitu nomor 0814 1708 1945. Saat ini bisa untuk menerima SMS, nanti akan segera didaftarkan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini agar supaya apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi yang tidak sesuai, baik dalam kualitas BBM atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti pada kesempatan yang pertama. Pada kesempatan ini juga kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Ya, pemirsa, tadi cuplikan pernyataan pers Dirut Pertamina Persero minta maaf atas kasus yang menghebohkan seluruh Indonesia ini. Pak Said, kalau menurut saya Pertamina itu artinya perusahaan tambang minta maaf. Komentar Anda Pak Said, setelah minta maaf bagaimana? Saya pikir sesuatu yang terlambat. Dan saya ingin menyatakan bahwa ini adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang sangat berani, sangat besar, dan menurut sangat nekat. Dan besar, berani, dan nekatnya itu saya menduga bahwa ini bukan melibatkan hanya direktur dan direktur utama anak perusahaan. Saya punya keyakinan seperti itu. Maksudnya perusahaan holding juga terlibat, Pak Said? Ada kemungkinan pesanan dari samping. Oh, pesanan ya? Maksudnya pesanan dari direksi atau komisaris nih? Dari kekuasaan. Dugaan saya demikian. Malah kekuasaan di luar perusahaan atau apa ini, Pak? Di luar perusahaan. Dan saya sangat menduga bahwa ini pesanan dari samping. Ya, saya pikir kedatangan Menteri BUMN ke Kejaksaan Agung kemarin itu sangat patut diduga dan sangat disayangkan. Itu kedatangan mereka itu sangat aneh, kedatangan tersebut. Karena kasusnya sudah terjadi. Kalau datang melapor iya, tapi kalau datang karena ada kasus, itu sangat patut diduga bahwa ada pembicaraan khusus. Nah, kenapa saya katakan dari samping begini? Saya pengalaman di BUMN. Direksi anak perusahaan itu diangkat sebenarnya loh di Dirut Pertamina dan disetujui oleh Komisaris Utama Pertamina. Ya. Nah, Ahok sudah menyatakan dia tidak bisa sama sekali mengendalikan dirut anak perusahaan tersebut. Artinya, dirut perusahaan ini itu ditempatkan dari luar.
Nah, yang bisa menempatkan terpaksa seperti itu adalah hanya Menteri BUMN, tidak ada yang lain. Nah, ya, jadi kenapa saya katakan bahwa ini pekerjaan yang sangat ribet, sangat gampang diketahui oleh direksi BUMN, oleh komisaris Pertamina, apabila sebenarnya ini tidak dilakukan oleh kekuasaan yang mengendalikan semua dari luar. Karena melibatkan dua anak perusahaan, yaitu anak perusahaan Petraniaga yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan pendistribusian migas, dan kedua adalah direktur perkapalan. Nah, yang menariknya di sini kalau kita tahu bahwa pihak swastanya adalah putra dari Muhammad Reza Khalid. Kita sudah tahu semua Muhammad Reza Khalid adalah selalu dianggap mafia migas sejak Orde Baru sampai sekarang, dan semua presiden dekat sama beliau. Nah, kita juga tahu bahwa direksi anak perusahaan ditangkap ini adalah bekas-bekas Petral, dan kita tahu Petral dengan Muhammad MMRC itu adalah satu kesatuan. Jadi sebenarnya saya bisa menduga ya bahwa pengangkatan direksi anak-anak perusahaan tersebut sepertinya memang ditugaskan untuk melakukan korupsi yang terjadi sekarang. Jadi Pak Said, sedang terjadi Anda sekarang. pesannya sangat terang benderang ya. Artinya Anda mencoba mengatakan bahwa selain direksi kemudian komisaris di anak perusahaan maupun di holding Pertamina, ini kan pemegang saham adalah pemerintah, dalam hal ini BUMN, Menteri BUMN, begitu kan? Nah, artinya tidak mungkin Menteri BUMN tidak tahu kalau ada kasus begini. Bahkan menurut Anda ini bisa diperintah, begitu? Saya ingin menyatakan bahwa sepertinya ini pesanan samping, bukan pesanan atas. Pesanan atas itu dari komisaris Pertamina, direktur Pertamina ke anak. Kelihatannya dari samping atas. Samping atas ini maksudnya siapa, Pak Said? Ya, kalau yang terkait dengan ini kan kita sudah tahu bahwa ada pemegang saham dong. Jadi saya berharap Kejaksaan Agung harus menelusuri itu semua, bahwa ini jangan menganggap bahwa siapa tahu nanti diperiksa seakan-akan direktur Pertamina dan komisaris Pertamina tidak tahu. Dia harus mencari bahwa ini pesanan dari mana. Saya punya keyakinan, saya 34 tahun di dalam, saya punya keyakinan tidak akan berani setingkat direksi anak perusahaan seperti itu melakukan hal sebesar ini kalau dia tidak merasa ada perlindungan yang sangat kuat. Oke, baik. Tahan dulu Pak Said di situ. Ini menarik. Tapi saya balik dari perspektif kita sebagai konsumen. Mas Alif, bagaimana kemudian seterusnya kita setelah kita bertahun-tahun dirugikan? Apa yang bisa kita lakukan? Class action kah? Ya, kalau berbicara soal upaya ataupun mekanisme yang tersedia bagi publik ya, atau warga negara Indonesia khususnya yang menjadi korban gitu, posisi mereka sebagai konsumen gitu, dalam rentang waktu kalau kita melihat atau mendengar gitu pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa tempus deliktinya itu dari 2018 hingga 2023, artinya 5 tahun kalau kita bisa hitung gitu. Nah ini tentunya ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh warga, salah satunya posisi mereka sebagai konsumen yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka berhak untuk mendapatkan ganti kerugian. Atau tadi kalau berbicara soal upaya hukum yang dapat dilakukan secara kolektif oleh masyarakat gitu. Tadi betul bisa menggunakan class action gitu untuk menuntut ganti rugi hingga pada proses pendistribusian ganti ruginya itu seperti apa. Tapi itu kan sudah lewat lama ini Mas tuntutan. Alif. Bagaimana kita menyiapkan alat bukti? Ada nggak aturan khusus misalnya minimal alat bukti berapa atau dengan melalui apa Pak? Ya, kalau berbicara soal pembuktian, tentunya banyak metode. Ataupun tadi ya, ini harus memang kesulitannya di situ. Karena tempusnya sudah terjadi jauh dari 2023 gitu. Tapi kita bisa ambil beberapa dokumen ataupun hasil-hasil yang diperoleh selama proses penyidikan. Sampai bahkan proses persidangan, seperti itu. Nah, tapi kalau kita menyasar, ini kan ada celah koruptif, ini berarti ada tata kelola migas yang bermasalah di sini. Ada pengawasan yang lemah. Sehingga ini masyarakat juga bisa menyasar bahwa bisa menggunakan upaya hukum yaitu citizen lawsuit untuk mendorong adanya regulasi atau perbaikan regulasi dalam tata kelola migas sehingga celah-celah koruptif itu tidak terbuka kembali ke depan. Seperti itu. Siapa yang kita tuntut ini Mas Alif? Apakah Pertamina atau BUMN atau pemerintah secara umum atau gimana? Ya, termasuk ini ya, kalau class action itu ganti rugi.
itu kepada pelaku usaha, dalam hal ini ya Pertamina seperti itu. Kalau tadi sasarannya perbaikan tata kelola migas, artinya di sini tergugatnya yaitu entitas pemerintah dan juga Pertamina mungkin ya dalam level yang lebih spesifik dan sebagai pelaku usaha seperti itu. Oke, artinya ada dua pintu ya yang bisa konsumen kemudian mengajukan gugatan begitu, Mas Alif. Tadi sebagai kalau bicara tata kelola itu pemerintah, misalnya CQ Kementerian SDM gitu, kemudian Pertamina itu sendiri ya. Ya, kalau sejauh ini potensi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh warga ya dua hal itu seperti itu. Kecuali memang ada itikat baik gitu. Itikat baik seperti apa, Mas? Kok Anda sepertinya membuka ruang perdamaian atau bagaimana? Ya, itikat baik dalam artian gini, kita baru dengar Pertamina itu baru menyampaikan permohonan maaf. Betul kata Pak Said Didu tadi bahwa ini kesorean gitu. Ah, Dari awal mereka merespon sifatnya denial seperti itu. betul. Harusnya kan publik atau konsumen gitu ya, Pertamina itu dapat terjelaskan mengenai apa sih permasalahan yang sedang terjadi, masalahnya di mana. Ini hanya komunikasi publik yang menurut kami itu buruk seperti itu. Dan kemarin juga Lemigas setelah mengumumkan uji mutu ya terkait beberapa sampel ya. Menurut kami ini harus didesain seindependen mungkin dan juga tadi bahkan sampai juga melibatkan pihak ketiga seperti itu sehingga publik atau kepercayaan publik itu bakal kembali normal seperti itu. Kalau sekarang kan sudah telat, publik sudah mungkin ya kalau kita dengar beralih ke pelaku usaha migas lain seperti itu. Ya, kalau Anda sebagai pengacara kemudian diminta mewakili konsumen atau masyarakat melakukan gugatan kepada negara, apakah Anda melihat ada benang merah atau celah bahwa ini semuanya by design? Kalau saya terjemahkan Pak Said Didu tadi, ini ada perintah dari kanan atas. Kalau berbicara korupsi, tentunya dari beberapa pola yang mungkin sudah terjadi sebelumnya gitu, memang tidak bisa dilakukan oleh satu atau segelintir orang. Ya. Tadi ada sistem, bahkan dari rentang 2018 sampai 2023, mungkin ada masa-masa penyiapan sistem sampai pada akhirnya tindakan koruptif itu bisa comply seperti itu. Jadi ya mungkin kalau asumsi publik ya boleh seperti itu untuk bahwa ini harus ada penelusuran sampai pada aktor-aktor yang memang punya relasi kuasa yang lebih seperti itu. Ya, pertanyaannya berani atau tidak kira-kira Mas Alif? Nah ini pun pentingnya juga untuk publik gitu selalu mengkritisi dan juga melakukan pengawasan secara bersama-sama gitu sampai pada penyidikan ini terkesan tadi ya holistik gitu dan juga transparan seperti itu. Ya, Kita kawal secara bersama-sama. Ya, saya kalau sebagai konsumen yang kemudian merasa dirugikan, saya nunjuk Mas Alif sebagai pengacara saya untuk class action menggugat pemerintah. Berani nggak, Mas? Tentunya atas dasar konsen daripada publik atau pengadu. Oke, Pak Said, ini kan yang dikorbankan masyarakat, konsumen. Tidak peduli dari kalangan mana gitu kan. Tapi saya tergelitik tadi dengan statement Anda. Tidak mungkin ini korupsi dilakukan seorang diri. Pasti ada sebuah mata rantai informasi kong kaling kong lah Pak ya, yang kemudian saling tahu. Tapi kenapa sekarang terbuka? Apakah ada yang berkhianat? Apakah ada yang kemudian tidak menepati janji, Pak Said? Saya ingin gambarkan dulu bagaimana korupsi di Pertamina itu terjadi. Itu biasanya hanya dari satu titik ke titik lain. Jadi pembelian crude masuk ke kilang, ke tangki, selesai. Itu tidak sulit. Sekarang ini repotnya, ini adalah sangat rumit karena dia berani korupsi untuk seluruh Indonesia dan didistribusikan dari dari berbagai tempat ke tempat lain. Makanya dua di anak perusahaan harus dilibatkan yaitu Direktur Petraniaga dan Perkapalan. Ya. Karena ini harus diatur semua. Kapal harus berangkat kemana dan harusnya dicatat di mana, padahal mungkin kapalnya tidak dari sana. Kemudian pemeriksaan mutu juga karena dua anak perusahaan sudah terlibat. Nah, ini yang saya katakan tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Saya kasih contoh saja umpamanya. Dari Cilacap mau diangkut minyak ke kampung saya Parepare di tangkinya sana, maka harusnya yang terjadi adalah BBM yang ada di Cilacap itu hasil kilang, diuji kualitasnya, baru diangkut ke Parepare sana, sampai sana diuji lagi apakah betul kualitasnya sama.
tapi karena permainan dan itu yang punya kapal itu direktur perkapalan, anak perusahaan perkapalan. Nah, karena dua-duanya terlibat, bisa saja bahwa BBM yang ada dikirim tadi ke Parepare tertulis dari Cilacap tapi berasal dari tempat lain karena ini sudah terjadi kong kali kong. Jadi maksud saya ini sangat rumit dan saya yakin betul karena kerumitan ini tadi pertanyaannya adakah yang berkhianat? Saya bilang ini memang terlalu berani karena ini melibatkan terlalu banyak orang dan saya pikir mungkin karena merasa bahwa ini akan aman makanya yang terjadi kan 2018 mendekati Pilpres, 2023 berhenti karena dia tahu bahwa terjadi penggantian pemerintahan 2024. 2024. Jadi saya berharap bahwa Pak Prabowo betul-betul memanfaatkan kasus ini untuk membongkar sedalam-dalamnya. Janganlah takut bahwa ini karena beliau merasa menghormati Pak Joko Widodo, jangan merasa itu karena ini rakyat yang dirugikan. Pertamina akan bangkrut gara-gara kelakuan orang-orang yang menggunakan ini sebagai sumber penghasilan yang sangat tidak masuk akal. Dan saya sangat menduga bahwa ini aliran dananya pasti menyebar kemana-mana. Saya punya keyakinan seperti itu. Berarti Pak Said, Anda mencoba menyampaikan bahwa ini bukan soal kasus hukum belaka, tetapi juga ada nuansa politiknya yang sangat kental. Saya punya keyakinan seperti itu karena saya 5 tahun di Kementerian BUMN dan saya 2 tahun di Kementerian SDM. Saya paham betul mafia migas dan saya baru kali ini ketemu mafia yang sudah sangat nekat. Artinya mafia ini pelindungnya lebih besar dari yang dulu-dulu. Kalau dulu kan mungkin hanya satu orang, maka dia hanya dari satu titik ke titik lain, maka dia menganggap bahwa ini seluruh kekuasaan sudah di tangan dia, maka seluruh Indonesia dia bisa lakukan rekayasa untuk melakukan korupsi dan mengorbankan rakyat. Ini keterlaluan. Maksud Anda otoritas yang bisa melakukan korupsi berjamaah ini paling harusnya di atas menteri begitu? Atau cukup menteri levelnya? Ya, saya punya keyakinan bahwa menteri ini menteri pasti paham ini kejadiannya. Dan saya punya keyakinan bahwa banyak sekali pihak yang terkait dengan ini. Karena saya paham betul, anak perusahaan itu adalah orang-orang yang sedang menata karir ke atas. Dia tidak akan mau mengorbankan dirinya di tempat itu. Tapi sepertinya memang, tadi saya katakan, ini kalau saya nggak salah, ini bekas-bekas Petral loh, yang dijadikan direksi di sana. Artinya komunitas Petral yang dimasukkan ke dalam, untuk melakukan korupsi berjamaah seperti ini, maka mungkin perintahnya kalau lebih canggih dikit lah dari Petral. Lebih canggih dikit ya? Oke Pak, saya bisa menangkap arahnya. Baik Pak Said, Mas Alif, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Sebelum kami lanjutkan dialog, kami tim redaksi telah menyiapkan beberapa tayangan grafis atau data. Mari kita simak sama-sama berikut ini. Ya, pemirsa, ini kalau kita membahas tentang korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dari 2018 hingga 2023, ini ada 6 petinggi Pertamina yang kemudian sudah jadi tersangka sebagaimana yang Anda ketahui. Kemudian sisanya itu dari swasta ya. Dari pihak swasta ada owner Navigator Katulistiwa, kemudian komisaris dan juga dari komisaris PT Jenggala Maritim yang merupakan dirut PT Orbit Terminal Merak. Ya, ini memang benang merahnya semakin jelas ini kata Pak Said tadi, ini saling terkait sebenarnya. Tinggal bagaimana pihak penegak hukum bisa membaca secara terang benderang, membuka kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat kerugian negara atas kasus tata kelola minyak ini sebesar 193,7 triliun. Wow, angka yang luar biasa besar. Kalau kita lihat rinciannya itu mulai dari kerugian ekspor minyak mentah, kemudian impor minyak mentah via broker, ya persis kayak Petral dulu, kemudian pemberian kompensasi dan juga kerugian pemberian subsidi. Sudahlah subsidinya tidak tepat sasaran, dikorupsi pula. Kemudian, nah ini kabarnya juga nanti Kejaksaan Agung akan segera meminta keterangan Riza Khalid dalam kasus impor minyak tahun 2008, ya.
Kita tunggu bagaimana nanti hasil pemeriksaan itu. Dan Anda juga tahu bahwa nama Riza Khalid memang cukup dikenal publik atas beberapa kasus yang melibatkan dirinya. Di antaranya tahun 2015, kasus Papa Minta Saham. Ya, sampai ini dilakukan. Bahkan meme-nya banyak sekali di mana-mana soal Papa Minta Saham ya. Kasusnya tidak dilanjutkan, saya tidak tahu kenapa. Mungkin Pak Said bisa cerita ini kenapa. Atau mungkin juga kaitannya dengan pengaruh kanan atas tadi. Pak Said, istilah kanan atas itu maksudnya gimana sih? Kita bukan aja Pak Said. Kalau ini memang sebagai sesuatu yang dilakukan berjamaah sebagai upaya untuk mencari logistik pemilu misalnya. Karena kan 2018 sampai 2023, kemudian 2024 itu kan perputaran uang politik itu besar sekali. Mungkin ke situ maksudnya Pak Said. Analisa Anda gimana? Kalau hanya korupsi sedikit-sedikit dan tidak sebesar ini, saya yakin tidak akan berani melakukan sebesar ini. Kalau tidak ada perintah untuk kepentingan yang sangat besar. Jadi saya yakin betul menduga seperti itu. Kenapa saya menduga seperti itu? Satu, Ahok sudah menyatakan dia tidak berani menegur bahkan ke anak-anak perusahaan tersebut. Direksi anak perusahaan tersebut. Melawanlah istilahnya. Padahal sebenarnya atasan langsung mereka itu adalah komutnya Pertamina. Tapi dia berani, artinya dia merasa kuat, ada yang melindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik kemarin adalah Komisi 12 DPR tahu langsung memanggil Pertamina untuk pembelaan diri. Dan menariknya DPR sangat aktif keluar melakukan pembelaan. Artinya ini ada perintah politik. Karena Komisi 12 itu bukan komisi yang membidangi Pertamina. Ya. Komisi yang membidangi Pertamina itu adalah Komisi 7 dan Komisi 6. Tahu-tahu Komisi 12 memanggil. Tahu-tahu dia datang ke tangki-tangki. Nah, kita telusuri, ya tidak ada sesuatu yang politik yang mau diperintahkan untuk ditutupi. Dan yang ketiga adalah Erick Thohir, apa urusannya datang ke Kejaksaan Agung? Silaturahmi kali, Pak. Kenapa? Silaturahmi kali, kan menjelang puasa. Ya oke lah silaturahmi, tapi kan lagi ada kasus. Ya tahan-tahan juga lah, sama dengan janda belum kering kuburan suaminya Anda datang gitu kan. Tapi Anda menduga kalau misal kan Pertamina ini kan BUMN Pak Said. Pasti di bawah Menteri BUMN. Nah, otomatis Menteri BUMN juga bertanggung jawab dong tentang tata kelola di perusahaan itu begitu kan? Kalau saya menduga bahwa Pak Erick Thohir tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Tidak bisa lari. Karena dialah yang mengawasi good governance segalanya itu. Nah, menurut saya jauh lebih bagus sebenarnya Kejaksaan itu panggil Ahok lah. Menceritakan apa yang terjadi di Pertamina. Ya. Nah, Komisaris Utama harusnya menjalankan tugasnya dong. Dalam hal ini Ahok tidak menjalankan tugasnya. Ya, dia harus dipanggil. Dipanggil kenapa Anda? Kan begini. Itu namanya pengawasan Pertamina sangat lemah. Jadi Indo Pertamina juga harus bertanggung jawab terhadap kegagalan ini. Karena tugasnya adalah mereka itu. Nah, itulah kenapa saya selalu menyatakan pembentukan holding itu memang bagus. Tapi sangat bahaya karena dilakukan korupsi di tingkat bawah, di anak perusahaan. Kenapa ini dilakukan di anak perusahaan? Karena dia tahu bahwa yang diaudit hanya induk perusahaan. Yang mereka tidak diaudit. Nah, padahal sebenarnya di sanalah melakukan. Jadi saya yakin betul ini rekayasa korupsi ini itu dirancang dengan sangat baik, tapi sangat ceroboh. Sangat baik dan sangat ceroboh. Nah, itulah repotnya kalau sebenarnya, mohon maaf aja, kalau pengusaha dijadikan menteri, makanya dia pikirkan adalah skenario yang pernah dia lakukan pada saat dia ada di pengusaha untuk melakukan rekayasa sedemikian rupa sehingga semua itu bisa ditutupi dengan baik. Maksudnya Pak Said itu Menteri Erick Thohir begitu? Saya selalu menyatakan Pak Erick Thohir ini ya sudah terlalu banyak merusak BUMN gitu. Saatnya bertanggung jawab. Bertanggung jawablah sekali-sekali lah Pertamina ini gitu loh. Jadi yang Pak Said maksudkan kanan atas itu Menteri BUMN atau di atasnya Menteri? Kalau kita tahulah Menteri BUMN dekat siapa sih? Kan kasih tahu lah Pak, saya kan tanya Pak Said. Ya udahlah, dia salah satu anak kesayangan mantan Presiden Joko Widodo, kan clear banget. Pak Said, ini berarti
masih kental sekali nuansa politiknya. Jangan-jangan ini memang sengaja dibidik karena Pak Ahok adalah kader PD Perjuangan, ya kan? Atau termasuk juga untuk menjegal langkah Menteri BUMN biar nanti 2029 tidak punya tiket begitu? Saya pikir nggak juga. Menurut saya mungkin saja Pak Prabowo ingin membersihkan. Oke. Nah, jadi saya berharap itu yang terjadi. Kalau Pak Prabowo bisa membersihkan Pertamina, maka Pertamina yang tidak pernah bersih sejak Orde Baru, sejak mertua beliau jadi presiden, Ya. sejak presiden sampai sekarang, maka kalau aku Presiden Prabowo, maka saya tunjukkan aku bisa membersihkan Pertamina. Itu. Oke. Ya, karena semua presiden sebelumnya itu adalah selalu dekat, selalu menjadi sangat dekat dengan Reza Khalid. Itu sejak dulu. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, siapa tahu Pak Presiden Prabowo sekarang saatnya aku membersihkan Pertamina. Ya, oke. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prasangka baik. Mas Alif, kalau kasus hukum kemudian kental sekali nuansa politiknya, bagaimana kemudian cara orang-orang seperti Anda untuk membuat bukti-bukti itu terang benderang? Ya, ini tentunya kita bertaruh pada Kejaksaan Agung ya, yang Iya. selaku aparat penegak hukum yang tengah melakukan penyidikan terhadap Kejaksaan Agung, dugaan pengacara tindak pidana negara kita ya? korupsi. Betul, seperti itu. Dan mereka juga mungkin yang punya beban untuk bagaimana mengumpulkan bukti seperti itu. Nah, peran kita sebagai publik, ataupun saya sendiri sebagai publik gitu ya, ya terus mendorong kejaksaan untuk tadi, kalau Pak Said Didu menantang tadi, ya udah Kejaksaan Agung silahkan panggil pihak-pihak terkait yang memang itu punya relevansinya dengan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Saya kira ini Kejaksaan Agung harus melihat bahwa di sini atensi publik sedang tinggi, dukungan publik sedang tinggi, sehingga tidak ada lagi tadi ketakutan ataupun keraguan-raguan untuk tadi mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya atau alat bukti sebanyak-banyaknya hingga kasus ini terungkap secara terang benderang. Seperti itu sih, Mas Doni. Nah, menurut pandangan Anda, Mas Alif, peta jalan untuk membuat kasus ini terang benderang dari perspektif hukum itu harus dimulai dari mana dulu nih? Contoh misalnya saya sebagai konsumen atau masyarakatnya harus ngapain, kemudian ditangkap oleh siapa, dan apa yang harus kita siapkan? Ya, karena ini sudah masuk ke dalam sistem peradilan pidana, sehingga yang menangani dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung selaku penyidik. Untuk nantinya mereka juga secara terkoordinasi itu melakukan penuntutan dan melakukan pelimpahan ke persidangan. Nah, kita tinggal menunggu nih bagaimana progres dan juga kualitas daripada penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kita sebagai publik sudah kalau dalam hal ini sifatnya sudah terwakilkan oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Oke. Kalau dalam ranah pidananya seperti itu. Kita Tapi serahkan tadi aja sama kalau Kejaksaan kita- Agung ya. Betul. Tapi kalau misalnya sebagai konsumen yang merasa dirugikan antara 2018 sampai 2023 banyak mobil yang kemudian rusak gitu kan, kita bisa nggak sih melakukan class action gitu atas nama komunitas masyarakat yang dirugikan begitu, Mas? Ya, tentunya bisa. Mekanisme itu terbuka. Mau class action atau gugatan ganti kerugian dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan juga bahkan tadi yang sifatnya menyasar pada perbaikan tata kelola atau regulasi terkait tata kelola migas, publik bisa seperti itu. Nah, LBH Jakarta sebenarnya bersama Selios sudah membuka pos aduan sejak hari Kamis minggu lalu gitu, dan terhitung per hari ini kita sudah menerima sekitar 574 aduan dari publik seperti itu. 574 aduan ya. Itu mengadunya kemana, Mas Alif? Boleh di-share informasinya bagi masyarakat? Ya, kita buka dengan dua skema, yaitu daring dan luring. Daring, publik bisa mengakses link yang tertaut pada setiap sosial media LBH Jakarta. Kemudian secara luring, publik juga bisa datang secara langsung ke kantor LBH Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat. Oke, medsosnya LBH Jakarta apa aja, Mas? @lbh_Jakarta. Itu Instagram ya. Ada yang lain? Ya, ada QR code yang memang nanti publik Oke. bisa scan dan juga mengisi formulir online. Oke, menurut Anda Mas Alif, ketika masyarakat merasa dirugikan, tetapi kemudian prosesnya nanti akan panjang, lama, bertele-tele, makan biaya, apakah ini memang sengaja kasus ini dalam tanda petik dikondisikan begitu biar ya sudahlah, daripada kita menuntut juga makan waktu, capek gitu?
Ya, kalau biaya tentunya kami sebagai lembaga bantuan hukum berbiaya nol rupiah seperti itu. Publik bisa mengadukan dan bisa kami advokasi dan berikan pendampingan hukum seperti itu. Nah, kalau memang ini kasusnya akan memakan waktu, ya tentu ini tantangannya di sini. Bagaimana kita melakukan manajemen terhadap publik itu agar nantinya bisa nafas panjang gitu dalam mengawal upaya-upaya hukum lanjutan di luar daripada upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Seperti itu, Mas Doni. Kalau Jadi LBH memang Jakarta tantangannya di kemudian situ. ya, kalau LBH Jakarta kemudian mewakili masyarakat, ini istilahnya jadi class action atau apa, Mas Alif? Kami tetap berposisi sebagai mungkin pendamping hukum. Nah, tetap prinsipalnya ataupun pemohon ataupun penggugat nantinya adalah publik yang telah melakukan pengaduan ke kami. Oke. Seperti itu. Dari pengalaman Anda, kira-kira makan waktu berapa lama sampai kasus ini selesai? Dari pengalaman Anda kalau melihat kasus-kasus yang mirip seperti ini, Mas? Mungkin ada 2 preseden yang kami telah lakukan. Salah satunya adalah gugatan citizen lawsuit polusi udara Jakarta. Ya. Itu hampir memakan waktu 3 tahun sampai di tingkat putusan kasasi. Dan juga yang terakhir itu citizen lawsuit terkait penyelenggaraan pinjaman online. Yang juga sama-sama memakan waktu tahunan sampai di tingkat putusan kasasi. Seperti itu. 3 tahun ya, Mas. Jadi memang betul. Itu kalau ya, sekarang masuk SMA udah lulus itu jadi calon mahasiswa. Oke, Pak Said, saya ingin perspektif Anda terkait dengan Anda juga tadi mengatakan bahwa ini sesuatu yang bukan barang baru kalau di dalam Pertamina. Kalau kita baca Pertamina sebagai bagian dari BUMN, saya khawatir jangan-jangan kultur atau corporate culture BUMN itu kayak Pertamina semua, Pak Said. Ya, itulah saya selalu katakan. Apabila pemimpin BUMN sudah kelihatan memanfaatkan BUMN untuk kepentingan dirinya, maka jangan salahkan anak buah kalau melakukan hal yang sama. Oke? Dan ini sangat nyata dilakukan oleh Erick Thohir sejak menjadi Menteri BUMN. Pasti masih ingat semua pada saat datang ke ATM mendekati mencari calon presiden wapres, maka seluruh ATM BUMN foto beliau ada di sana. Itu betul-betul suatu penyimpangan yang terlalu jauh. Ini Pak Said Yang ngomong kedua, begini karena nggak suka sama Pak Erick nih, benci nih sama dia. Bukan, saya berteman dengan dia, tapi saya siapapun yang melakukan memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadinya pasti saya nggak suka. Ya. Itu prinsip saya dari dulu. Nah, saya berteman sampai dia Menteri BUMN sampai menjabat sampai 3 bulan itu saya masih bicara sama beliau. Sekarang Tapi sudah ada pada bicara saat ya, dia Pak? masih ketemu, Oh, masih ngobrol. Nah, pada saat dia sudah berubah menjadi memanfaatkan kewenangan yang pada negara untuk kepentingan pribadinya, bagi saya orang itu adalah nilainya 0. Tapi kan harus Nilainya dibuktikan 0 juga, Pak depan. Said. Ya, Harus dibuktikan juga semua itu kan? kan terbukti dipakai. Nah, terbukti semua yang dilakukan. Nah, menempatkan orang seenaknya di komisaris dan direksi BUMN. Masuk akal nggak bahwa ada orang hanya jago nyanyi atau menjadi komisaris Pertamina? Jadi itu nggak ini sama sekali. Nah, betul-betul menganggap itu adalah milik dirinya. Semua relawan, yang penting relawan ditempatkan di BUMN. Nah, saya mendapatkan bahkan ada relawan karena sakitnya keras, maka dicari BUMN yang bisa untuk mengobati sakitnya. Kan ini keterlaluan dan itu uang rakyat. Dan itu dilakukan oleh Erick Thohir. Nah, orang seperti ini menurut saya adalah merusak BUMN. Cobalah, mana sih BUMN yang baik? Hampir semua rusak. Jiwasraya, korupsinya seperti apa? Asabri, sekarang Pertamina. Coba lihat, apa kita nggak nangis melihat Garuda dulu, kalau kita ke bandara penuh, sekarang merah semua, kita cari Garuda nggak ada. Nah, ini semua BUMN hancur, BUMN konstruksi hancur, semua hancur. Nah, terus apa yang saya harus puja sama dia? Kalau menyatakan benci, saya benci orang yang memanfaatkan kewenangan untuk dirinya, apalagi ikut merusak negara. Itu saya benci. Itu normal saja. Gitu. Baik. Pak Said, Mas Alif, kita rehat kembali. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Saya tengah berdiskusi dengan staf khusus Menteri SDM tahun 2014-2016, Said Didu, dan juga pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nur Widyastomo. Saya kembali ke Mas Alif. Mas Alif, ini Pertamina kan sekarang membuka crisis center lah ya, dan juga memberikan apa istilahnya nomor kontak, hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Artinya ini merupakan langkah tepat bagi Pertamina kemudian satu mengaku dia bersalah, yang kedua sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah, atau masyarakat tetap tidak mendapatkan haknya sebenarnya? Ya, kalau tadi ini sikap yang diambil oleh Pertamina, menurut kami ini telat kayak gitu ya silakan. Ini merupakan tanggung jawab mereka. Katanya kan lebih baik telat daripada tidak sama sekali, Mas Alif. Ya, betul. Tapi kan sebagai komunikasi publik yang baik seharusnya sedari awal mereka align dengan temuan-temuan dalam penyidikan seperti itu. Nah, kalau sekarang mereka mengambil sikap untuk membuka hotline gitu ya, ya silahkan. Itu juga mandat daripada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka atau publik itu, konsumen, Pertamina khususnya, itu harus mendapatkan penjelasan terkait permasalahan yang sedang terjadi terkait produk yang dijual oleh Pertamina. Seperti itu, Mas Doni. Kalau misalnya upaya ini dilakukan oleh Pertamina kemudian untuk mendata siapa-siapa saja yang menjadi korban atau dirugikan, kemudian Pertamina berinisiatif untuk memberikan ganti rugi, itu tepat atau tidak? Ya, tepat. Dan ini merupakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Jadi tidak perlu maju ke pengadilan dong? Pertanggungjawaban. Nah, kita perlu ukur, kita perlu lihat apakah kanal ini hanya untuk sebagai kontra narasi atau menjelaskan. Percuma publik menelpon hotline gitu untuk mendapatkan penjelasan bahwa Pertamina tidak melakukan pengoplosan. Itu yang berkembang di masyarakat seperti itu, atau bahasa saintifiknya adalah penambahan zat aditif tertentu di storage maupun depo. Oke, berarti ya kalau dari kacamata korporat ini merupakan langkah tepat ya Mas Alif ya, dilakukan oleh Pertamina untuk memitigasi kemudian bagaimana membuat dampak itu tidak terlalu besar. Tapi dari perspektif konsumen atau masyarakat sendiri, apa yang bisa kita dapatkan selain kemudian tinggal menunggu apakah Pertamina akan memberikan ganti rugi, itu pun juga dengan bukti-bukti yang kuat kan? Ya, publik juga bisa maju lebih dulu seperti itu. Tergantung dari tadi ya, perkembangan penyidikannya seperti apa gitu. Publik sudah terbuka mekanismenya untuk tadi mungkin melakukan gugatan atau upaya hukum untuk meminta ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan ini tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan ini terbuka mekanismenya bagi publik. Apabila tadi ya, kita dalam perkembangannya Pertamina juga urung untuk memberikan ganti kerugian secara distributif kepada publik ataupun khususnya konsumen Pertamina, seperti itu. Kalau sampai hari ini pengaduan dari masyarakat yang langsung ke LBH itu sudah bisa didata berapa banyak Mas Alif? Ya, kalau rekap tadi ya masih di angka 574. Ya. Kami juga dalam formulir itu sebenarnya menggunakan modeling pertanyaan-pertanyaan spesifik tadi. Kalau berbicara soal pengumpulan bukti, kita juga menyediakan kolom untuk publik melampirkan bukti. Misal bukti mereka melakukan servis kendaraan bermotor seperti itu, dan juga intensitas konsumsi. Kemudian hingga pada jenis produk Pertamina apa yang mereka gunakan, sampai pada rentang waktu mereka mengkonsumsi produk BBM dari Pertamina atau khususnya Pertamax seperti itu. Ini hanya untuk di Jakarta atau bisa di kota-kota lain juga? Ya, kami tidak membatasi wilayah, Mas Doni. Jadi kenapa kita desain ini dibuka secara online, yaitu tadi untuk menjangkau publik-publik di beberapa daerah seperti itu. Mas Alif, pelaku tindak pidana pasti tidak akan tinggal diam dong. Ini simulasi aja nih, misalnya nih saya kemudian menggugat pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Kemudian kan pasti di pengadilan nanti diminta bukti-bukti. Tapi kan jangan lupa, SPBU itu kan tidak semuanya milik Pertamina. Ada juga kerjasama dengan mitra Pertamina itu sendiri. Bisa jadi mungkin yang kerjasama dengan mitra itu, dia melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum juga, yang kemudian akhirnya membawa citra negatif nama Pertamina itu. Itu memungkinkan tidak untuk ditelusuri atau disiapkan alat buktinya? Ya, kalau penelusuran tadi ya, ini tantangan tersendiri. Kita perlu memverifikasi dari setiap aduan yang kami terima, seperti itu. Kalau tadi berbicara, memang ada mitra SPBU yang memang itu dikelola oleh swasta, tentu yang dijual adalah produk dari
Pertamina seperti itu, Pertamax, produknya sama, penjualnya yang beda seperti itu. Tinggal bagaimana mungkin sampling, kemudian data-data ataupun bukti-bukti yang kami telah verifikasi dari kanal aduan ya itu bisa kami rumuskan secara bersama-sama dengan para pengadu seperti itu. Apa tantangan terbesar menyiapkan alat bukti meski kasusnya kemudian sudah hampir 2 tahun berlalu? Ya, ini tantangannya seperti itu. Kita baru tahu, publik baru tahu di tahun 2025. Tempus deliktinya itu 2018 sampai 2023. Tentunya kalau uji mutu, ya mungkin tadi dapat dikatakan ini terlambat seperti itu. Tapi kita juga bisa mendesak dalam proses uji mutu yang didesain secara independen dan transparan, bahkan melibatkan pihak ketiga seperti itu. Dan ini kita mintakan kepada pemerintah seperti itu untuk melakukan uji mutu yang didesain secara independen seperti itu, sehingga publik juga tadi keraguan publik, kehilangan kepercayaan publik terhadap Pertamina juga bisa juga terbantu dengan adanya uji mutu yang didesain secara independen seperti itu. Mungkin masyarakat bukan cuma kehilangan kepercayaan pada Pertamina, tetapi juga pada perangkat hukum kita, Mas. Itu lain hal gitu ya, seperti itu. Anda bisa memberikan... Ya, kita sama-sama kawal lah Mas Doni. Oke, paling tidak ada optimisme yang bisa Anda berikan kepada konsumen atau masyarakat untuk mengawal kasus ini? Ya, yang jelas kritik kemudian pengawasan secara bersama-sama oleh publik yaitu disahkan ya berdasarkan konstitusi dan juga beberapa instrumen HAM yang sudah kita ratifikasi. Lembaga negara atau badan-badan usaha negara itu tidak anti kritik, tidak boleh dibatasi kritiknya seperti itu. Nah, jadi semakin bising publik, semakin menjadi diskursus publik, semakin juga kita membuat malu Pertamina ya untuk tadi dalam tanda kutip memberikan stimulus untuk mereka melakukan perbaikan dan pembenahan di dalam tubuhnya. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Said Didu. Pak Said, kalau kita bicara tentang BUMN, ini kan ada value ya, nilai-nilai akhlak ya, Pak Said ya. Itu jangan ketawa dulu Pak Said. Kalau Anda tertawa, kita konsumen ini merasa kalau orang Makassar bilang dipatotoai sama Pertamina ini. Bagaimana Anda bisa menjawab akhlaknya BUMN ini tapi tidak sesuai dengan perilakunya, Pak? Ya bagaimana anak buah tiap hari disuruh baca akhlak, tapi pimpinannya tidak menunjukkan akhlak. Kan itu sangat susah. Akhirnya menganggap itu hanya hiasan saja. Jadi setelah itu jadi hiasan, maka jangan berharap bahwa akan berakhlak melaksanakannya. Nah, saya kembali ke Pertamina. Pertamina ini sangat besar masalahnya. Coba bayangkan kalau umpamanya tadi 193 triliun, anggaplah perkiraan per tahun ya rata-rata 500 triliun lah, maka kira-kira mungkin 700 triliun. Nah, kalau ini kan 700 triliun kerugian negara. Nah, kerugian negara ini belum masuk kerugian konsumen loh. Iya. Ya kan? Nah, kalau kerugian konsumen sebenarnya tadi nanti kalau terbukti berapa sih yang dioplos, maka yang dioplos itu, maka ada kerugian konsumen karena harusnya dia membayar Petralite tapi dapatnya Petralite, maka Pertamina harus mengganti semua itu karena itu kan rakyat membayar. Mengganti semua itu dengan menurunkan atau mendiskon seluruh produknya sebesar yang dia sudah ambil dari rakyat. Nah, karena untuk melakukan pembayaran per individu maka agak sulit. Jadi saya pikir mungkin ya terpaksa dia harus mendiskon. Jadi perkiraan saya selain kerugian negara, maka Pertamina akan dituntut oleh masyarakat untuk mengembalikan uangnya terhadap pembelian BBM yang harusnya lebih murah tapi dibayar lebih mahal. Yang kedua adalah kerusakan mesin karena karena menggunakan BUMN yang tidak sesuai. Maka itu dihitung semua, maka itu Pertamina harus mengganti kepada rakyat secara mendiskon ininya. Nah, jadi kalau membayar per individu maka agak sulit membuktikannya apakah saya dulu pernah beli. Kan nggak ada buktinya lagi gitu kan. Maka saya pikir jalan betul-betul adalah ganti rugi secara masif terhadap kesalahan Pertamina. Jadi kalau Pertamina nanti ini bisa menyebabkan Pertamina bangkrut nih. Pertamina bangkrut. Maka menurut saya Kejaksaan Agung betul-betul harus membuka semua ini
membuka semua kasus ini selebar-lebarnya, menelusuri siapa, karena saya yakin betul bahwa tidak mungkin hanya dilakukan oleh 3 anak perusahaan Pertamina. 3 ternyata, Kilang, kemudian Petraniaga, dan Perkapalan. 3 anak perusahaan Pertamina secara kompak melakukan korupsi hal yang sama. Apabila 3 pemain seperti itu, maka yakinlah bahwa itu tidak mungkin inisiatif. Berarti Tidak menurut mungkin Pak Said, perusahaan-perusahaan anak perusahaan Pertamina lain yang kemungkinan terlibat apa aja tuh Pak? Saya yakin semua sudah yang terkait dengan penjualan BBM sudah 3-tiganya. Itu semua 3 itu adalah Kilang, kemudian Perkapalan, dan Petraniaga. Oke, baik. Pak Said, Mas Alif, kita rehat kembali. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Saya kembali ke Pak Said Didu. Pak Said, bagaimana sih sebenarnya mekanisme pengawasan internal BUMN, misalnya di Pertamina? Kan ada direksi, ada komisaris, kemudian apa semua itu harus langsung ke Menteri BUMN? Kira-kira bagaimana biar efektif itu, Pak? Biar nggak kebobolan? Kebobolan seperti itu, artinya sistem pengawasan di Pertamina betul-betul nol sekarang. Tidak ada yang bisa diharapkan dengan kebobolan seperti ini. Itu sangat memalukan, sangat memalukan, karena seharusnya itu sistem pengawasan 4 mata aja lah, bahwa dari samping kiri, samping kanan, dari atas. Nah, pertanyaan saya, direksi Pertamina itu kerjanya apa? Karena yang mencari uang itu anak perusahaan, jangan gajinya besar-besar semua. Direksi Pertamina itu holding loh, nggak ada kerjaannya sebenarnya, hanya menampung laporan anak perusahaan, dan semua pekerjaan itu sudah dibagi ke anak perusahaan. Gaji mereka miliaran, tapi kok nggak bisa mengawasi seperti itu? Artinya ada kemungkinan betul-betul direksi Pertamina pada saat itu dan komisaris Pertamina sangat bobrok, sehingga dia tidak melakukan pengawasan, atau komisaris dan direksi Pertamina saat itu tidak lagi berkuasa untuk melakukan pengawasan terhadap 3 anak perusahaan tersebut, karena orang-orang ketiga anak perusahaan tersebut ditunjuk oleh orang kanan atas, sehingga kendalinya ada di kanan atas. Saya menduga ini yang terjadi karena Ahok sudah menyatakan dia tidak bisa mengendalikan 3 anak perusahaan tersebut. Nah, jadi sebenarnya Kejaksaan Agung sudah punya pintu bahwa bisa menelusuri kemana sebenarnya perintah ini datang. Yakinlah bahwa tidak mungkin dilakukan mereka tanpa perintah dari orang yang sangat besar dan sangat sangat berkuasa. Saya ingatkan, direksi anak perusahaan itu adalah orang-orang yang senang menanjak karirnya. Nah, menanjak karirnya ada 2 kemungkinan. Nah, ada 2 kemungkinan, karir karena prestasi atau karir karena sukses melaksanakan tugas samping. Ya. Nah, kelihatannya orang-orang ini sudah terbiasa sukses melaksanakan tugas samping, sehingga dia lebih mengutamakan tugas samping daripada risiko jabatan yang dia yang dia hadapi. Coba bisa bayangkan, orang sebesar itu gaji sebesar 3 miliar masih bisa melakukan itu, kecuali karena memang orang ini sangat ambisius untuk mencapai sesuatu, atau memang dia sudah terjebak sejak dari Petral sampai di tempatnya sekarang. Atau ada janji-janji tertentu, kalau ini dijalankan nanti kemudian karirnya bisa lebih cemerlang di tempat lain, begitu? Ya mungkin saja itu, karena saya heran, Petral itu kan kita sudah 2016, saya orang yang melaporkan Petral itu, dan saya tahu semua namanya. Dan itu kader-kadernya memang. Jadi, nah, kenapa sekarang kok sudah jadi direksi anak perusahaan? Orang yang menurut saya catatan hitamnya masih ada di audit yang dibikin oleh dulu Faisal Basri almarhum, tim Satgas Mafia Migas, itu nama-namanya dari hasil itu ada kok. Ada nama-nama itu semua. Ya, baik. Mas Alif, seingat saya kalau masyarakat khususnya pengguna Pertalite ingin mengisi BBM itu kan menggunakan aplikasi My Pertamina ya. Nah, apakah data yang kemudian ada di aplikasi atau platform seperti itu, tapi kan dikuasai oleh
BUMN, Pertamina, itu bisa dijadikan alat bukti nggak kira-kira untuk melakukan pelacakan gitu loh? Ya, tentunya bisa saja. Tapi tadi data handlernya adalah Pertamina seperti itu sebagai pemroses data yang sudah mungkin diakses oleh publik luas seperti itu ketika mereka melakukan pengisian bahan bakar. Nah, PR-nya tadi ada atau tidaknya kemauan dari Pertamina untuk nantinya mungkin kita mohonkan itu sebagai sebuah alat bukti. Tentunya Ya. tidak kan, karena kita berhadapan-hadapan, publik berhadapan-hadapan dengan Pertamina seperti itu. Harus ada Nah, itu perintah mungkin pengadilan agak untuk Pertamina bisa memberikan data begitu. bisa. Kalau pengadilan bisa memberikan perintah seperti itu. Tapi apa dasar pengadilan kemudian memberikan perintah Pertamina membuka datanya, atas dasar apa itu? Nah, itu nanti mungkin penemuan hakim dalam proses pembuktian gitu. Apabila memang hakim memandang bahwa Pertamina harus menghadirkan ya alat bukti dalam hal ini adalah data yang mungkin sudah diterima dalam My Pertamina, ya itu bisa saja diminta oleh hakim untuk kebutuhan dalam pembuktian dalam proses pembuktian dalam persidangan seperti itu. Ya, Mas Alif, selain kita harus percayakan ini kepada Kejaksaan Agung, sebagai konsumen, masyarakat, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mendukung agar kasus ini bisa selesai dengan terang benderang tanpa perlu memakan waktu lama? Ya, yang paling mudah dan murah seperti itu, publik bisa menyampaikan kritiknya gitu secara terbuka, sehingga tadi Pertamina juga merasa ada teguran secara langsung, secara kolektif dari publik gitu untuk mereka melakukan pembenahan dalam tata kelola migas dan juga sampai pada proses itikat baik untuk memberikan ganti kerugian. Tapi tadi betul kata Pak Said itu tidak ganti kerugiannya bersifat subjek, tapi juga ini harus didesain sedistributif mungkin dan harus dirasakan oleh publik secara massal dan masif seperti itu. Baik, Pak Said, ini langkah selanjutnya apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini momentum Presiden Prabowo untuk bersih-bersih, saya curiga bersih-bersih itu mengarah kepada reshuffle ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh BUMN atau anak-anak perusahaan BUMN dan khususnya Kementerian BUMN itu sendiri? Ya sederhana sebenarnya. Jadilah orang berakhlak. Kedua, di BUMN itu pekerjaannya sederhana sebenarnya. Adalah tetapkan target, cari orang baik untuk melaksanakan target tersebut. Yang kedua adalah lindungi orang baik ini dari intervensi. Yang keempat, marah-marah sedikit. Itu aja kerjaannya Menteri BUMN. Marah-marah sedikit. Ya, tapi kalau ingin cawe-cawe, repot. Iya. Nah, saya melihat Pak Erick Thohir cawe-cawenya lebih banyak daripada kerja sebagai Menteri BUMN gitu. Oke, jadi menurut Pak Said, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas kasus ini? Saya pikir ini Menteri BUMN itu harus bertanggung jawab karena ini tidak bertanggung jawab dan saya berharap Kejaksaan Agung betul-betul menggunakan ini untuk membersihkan BUMN karena ini adalah betul-betul pukat harimau yang sangat besar dan saya yakin melibatkan banyak orang. Baik. Dan saya pikir Pak Prabowo betul-betul memanfaatkan ini untuk Pak Prabowo ini kepercayaan publik menjadi sangat rendah dan investor. Nah, karena takut sekali korupsi, jadi manfaatkanlah ini untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor bahwa Indonesia memang sudah mau menjadi negara bersih. Baik, kita tunggu dan sama-sama kita kawal kasus ini. Pak Said, terima kasih. Mas Alif, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam.